Halo adik-adik, sekarang kakak akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi konsumsi, pendapatan, dan saving ya. Nah, sekarang kakak akan lanjut tentang membahas multiplier pendapatan nasional. Multiplier pendapatan nasional. Nah, apa itu multiplier? Multiplier itu adalah angka pendapat, angka kelipatan. Ini disebabkan oleh kelipatan investasi atau disebut juga investasi multiplier, yang artinya suatu angka yang menunjukkan kelipatan dari suatu variabel. Misal, investasi yang menghasilkan variabel lain. Contohnya tingkat pendapatan nasional. Rumus umum ya, rumus umum multiplier, atau di kat ini ditulisnya alfa. Ini adalah koefisien multiplier atau disebutnya alfa. Nah, alfa ini adalah apa tadi? Ini adalah angka kelipatan investasi. Angka kelipatan investasi atau saving. Ya, di sini. Nah, rumus umumnya ini adalah seperti ini. Pertambahan pendapatan adalah angka kelipatan investasi atau koefisien multiplier terhadap pertambahan saving, pertambahan pendapatan, pertambahan investasi, seperti ini. Sehingga dari sini akan kita bisa mengetahui rumus koefisien multiplier adalah pertambahan pendapatan akibat pertambahan investasi. Ini bisa ditulis menjadi delta I per delta Y, atau sebut 1 per MPI, di mana MPI adalah sama dengan MPS ya. Ini sama dengan 1 min B, sehingga koefisien multiplier adalah apa rumusnya? 1 min B, sehingga ini rumus yang harus adik-adik ingat ya. Kakak akan coba memberikan contoh soal yang terkait dengan multiplier. Misalkan ada soal jika MPC, marginal propensity to consume, adalah 0,75, maka besar multipliernya berapa? Klik multipliernya berapa? Misalkan ini ada pertanyaan. A adalah 0,25, B adalah 0,50, C adalah 0,75, D adalah 2, dan E adalah 4. Kita coba MPC-nya 0,75, berarti MPI-nya atau sama dengan MPS berapa? 1 dikurangi 0,75 menjadi berapa, Dek? Menjadi 0,25. Koefisien multipliernya 1 min B, berarti 1 per, ini adalah MPS 0,25, nilainya adalah 4, sehingga jawabnya adalah. Mudah kan ya, Dek? Nah, kakak akan lanjutkan lagi satu poin lagi materi yang harus selalu kalian ingat juga. Ini selalu muncul juga di soal-soal SBMPTN. Misalkan ini kakak kasih judul fungsi konsumsi dan saving setelah ada kebijakan fiskal. Nah, secara matematis ditulisnya sebagai berikut, seperti ini. Y
YD itu pendapatan disponsibel. Apa itu pendapatan disponsibel? Itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Untuk apa? Untuk konsumsi dan saving, atau untuk konsumsi dan investasi. Nah, ini adalah pendapatan nasional ditambah transfer payment dikurangin TX. Jadi di sini TR adalah transfer payment. TX adalah pajak. Y-nya itu adalah pendapatan nasional, ini dispensable income atau pendapatan dispensable. Nah, di sini pendapatan nasional equilibrium. Pendapatan nasional equilibrium. Pendapatan nasional equilibrium. Nah, pendapatan nasional equilibrium kita tahu bahwa pendapatan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Kita substitusikan. Ini pendapatan ini adalah konsumsi. Konsumsi itu A plus B Y. Y di sini pendapatan dispensable. Jadi besar kecilnya konsumsi itu dipengaruhi pendapatan dispensable yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, ditambah investasi dan government. Dan bagaimana ini? Nah, kita tahu bahwa dari rumus ini YD ini kita masukkan pendapatan nasional TR min TX, tutup lagi, plus I plus G, sehingga kalau diurai A plus BY plus BTR min BTX plus I plus G Y, dan kita kelompokkan yang ada variabel Y-nya menjadi seperti ini. BTR, BTX, I plus G. Jadi 1 min B, Y, A plus BTR min BTX plus I plus G. Sehingga kita bisa menulis 1 per 1 min B, A plus BTR min BTX plus I plus G. Sehingga pengaruh terhadap multiplier, nih, kita akan tulis lagi ini, pengaruh terhadap multiplier di sini, ya. Kita tahu bahwa multiplier itu 1 min B, ya kan? Nah, di sini jadi kita bisa menyimpulkan tax multiplier atau apa ya, transfer payment multiplier. Kita lihat alpha sama dengan, kita lihat di sini transfer payment ada B, ini 1 min B. Sedangkan tax multiplier adalah alpha. Kita lihat koefisiennya ini menjadi min B per 1 min B, ya. Dan kalau ditanya investasi, government expenditure multiplier adalah sama, karena di sini tidak ada koefisiennya, berarti akan sama dengan ini. Jadi alpha sama dengan 1 min B, berarti ini akan sama seperti ini. Nah, satu poin, kakak akan melanjutkan soal yang terkait dengan pembahasan ini. Kakak hapus dulu. Kakak hapus dulu. Ada soal seperti ini. Apabila ini soal nomor 2. Apabila MPC marginal propensity to consume masyarakat, MPC
masyarakat sebesar 0,5, maka besar angka multiplier sebesar, ini soal UTBK. Contoh, di sini ada pilihannya A, 1, ini pilihan 1, 2, 3. 1 yaitu pajak sama dengan -1. Kedua, investasi sebanyak 2. Ketiga, pengeluaran pemerintah sama dengan 2. 4, di sini ekspor sama dengan 5. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini berapa pajak? Kita lihat MPC 0,5, berarti MPS juga sama dengan 0,5, atau ini 1, min B. Berarti apa? Koefisien untuk pajak, kita lihat pajak multiplier adalah berapa? Alfa sama dengan B min B, 1 min B. Berapa? Min 0,5. 1 dikurangi 0,5 berapa? 0,5. Jadi jawabannya min 1. Ini betul. Kalau 1 betul, pasti 3 betul. Karena apa? Kita coba lihat, cek government expenditure multiplier. Government expenditure ini tidak ada koefisien, sehingga apa? Ini 1 min B. Berapa? 1 dikurangi 0,5 sama dengan berapa? 2. Ini betul. Coba investasi akan sama, karena di sini juga tidak ada koefisien, sehingga investasi juga multiplier akan sama, yaitu 2. Sedangkan ekspor impor ini adalah perekonomian terbuka. Kalau ekspor impor berarti ekspor dikurangi impor. Ini tentunya sama, tidak ada koefisiennya, sehingga sama. Harusnya ekspor multiplier adalah sama dengan 2. Ini salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3 betul, ada A. Demikian pembahasan mengenai fungsi konsumsi, saving, dan pendapatan nasional. Kita selesai sampai pertemuan kali ini. Di pertemuan berikutnya kakak akan mengumpulkan, membahas beberapa soal yang terkait dengan materi ini. Demikian, semoga bermanfaat.